Di sebuah pagi yang tenang, di sebuah kerajaan kuno di wilayah utara India, dunia sedang bersiap menyambut kelahiran seorang anak yang kelak akan mengubah sejarah umat manusia. Ini adalah cerita tentang kelahiran Pangeran Siddhartha yang dikenal kemudian sebagai Buddha. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, kerajaan Kapilavastu, tempat kelahirannya, dipimpin oleh Raja Suddhodana. Beliau dari keluarga Sakya yang berasal dari garis keturunan bangsawan yang dihormati. Setelah pernikahan megah dengan putri Yasodhara, Pangeran Siddhartha menikmati kehidupan. Di tengah kemewahan tersebut, ia dikelilingi oleh penari, dayang-dayang, dan berbagai hiburan. Selain itu, raja juga membangun istana untuk sang pangeran. Namun meskipun hidup dalam kemewahan, Pangeran Siddhartha merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Mereka berdua mulai mempertanyakan tujuan hidup mereka dan mencari jawaban atas pertanyaan. Ia mulai merasakan kekosongan dan mencari makna sejati dari kehidupan. Putri Yasodhara, meskipun hidup dalam kemewahan, juga merasakan hal yang sama. Hari demi hari berlalu, hingga suatu hari, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk keluar dari istana. Dengan izin dari ayahnya, Raja Suddhodana, ia ditemani oleh kusirnya, Channa, dan mengendarai kuda kesayangannya, Kantaka. Namun raja telah memerintahkan agar jalan yang dilalui dihias indah dan disembunyikan dari segala hal yang buruk. Saat perjalanan dimulai, Pangeran Siddhartha menyaksikan 4 peristiwa yang mengguncang hatinya. Seorang lelaki tua berjalan terbungkuk-bungkuk dengan rambut putih dan kulit keriput. Pangeran terkejut, karena selama ini ia belum pernah melihat orang seperti itu. Channa menjelaskan bahwa setiap orang akan mengalami penuaan. Tidak lama kemudian, sang pangeran melihat seorang pria terbaring lemah, tubuhnya penuh luka dan penyakit. Channa menjelaskan bahwa penyakit adalah bagian dari kehidupan manusia. Tak lama berselang waktu pangeran melihat sebuah prosesi kremasi berlangsung di jalan yang dilaluinya. Pangeran melihat tubuh yang telah meninggal dan hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan ketidakpastian. Selanjutnya, pada saat ingin kembali ke istana, pangeran bertemu dengan seorang pertapa yang berjalan dengan tenang, mengenakan jubah sederhana dan membawa mangkuk sedekah. Pangeran merasa terinspirasi dan bertanya kepada Channa tentang kehidupan pertapa tersebut. Channa menjelaskan bahwa pertapa mencari jalan untuk mengatasi penderitaan.
Setelah melihat 4 penampakan tersebut, hati pangeran bertambah gelisah dan hatinya penuh tanya. Timbul di pikirannya, bagaimana cara untuk mengakhiri segala bentuk penderitaan manusia. Setelah berdiskusi dengan hati dan pikirannya, akhirnya sang pangeran mempunyai niat menjadi petapa. Hingga suatu malam yang tenang, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan kehidupan istana. Setelah berdiskusi dengan cahana kusir beliau, akhirnya tepat di bulan Asada, sang pangeran memutuskan meninggalkan istana. Tentu ini pilihan sulit, tapi karena cinta kasihnya kepada manusia. Seperti kita ketahui bersama, pada saat pangeran meninggalkan istana, Rahula baru saja lahir. Akhirnya beliau meninggalkan istana dengan dibantu Kantaka, kuda kesayangan beliau, dan Channa kusirnya. Mereka meninggalkan istana tepat di Nulan Purnama. Yasodhara begitu mengetahui sang pangeran meninggalkan istana, sangat sedih, bercampur gelisah, dan penuh tanya, apakah pangeran dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Setelah sampai di Sungai Anoma, pangeran memotong rambutnya sebagai simbol melepaskan kemelekatan. Setelah melepaskan semua mahkota dan pakaiannya, pangeran memberi ikannya kepada Channa. Dengan berat hati, Channa kembali ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Channa memberikan semua pakaian dan mahkota milik pangeran kepada Raja Sudodana. Sementara itu pangeran mendapat jubah kuning dari seorang Brahma.